Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Elina Magdalena Jeteli dan ini teman saya Penina Yebro. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kami yang menyangkut dengan pengembangan profesionalisasi guru. Ya baik, kita masuk dalam pengembangan profesi guru. Kita masuk dalam materinya. Guru sebagai profesi perlu diiringi dengan pemberlakuan aturan profesi keguruan, sehingga akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seorang yang berprofesi guru. Antara lain, Indonesia memerlukan guru yang bukan hanya disebut guru, melainkan guru yang profesional terhadap profesinya sebagai guru. Aturan profesi keguruan berasal dari dua kata dasar, profesi dan bidang spesifik. Oke, baik, kita masuk di slide yang berikut, yaitu secara logik, setiap usaha pengembangan profesi atau profesionalisasi harus bertolak dari konstruk profesi untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, maka setiap pembahasan konstruktur profesi harus diikuti dengan penemukenalan muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut. Karena itu, pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan menyetujui persoalan. Yang pertama, sosok profesionalis secara umum. Yang kedua, sosok profesional guru secara umum. Dan yang ketiga, sosok profesional guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Oke, baik, kita masuk pada slide yang berikutnya. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Satu, bagaimana dengan pekerjaan keguruan? Oke, baik, kita masuk pada slide yang berikutnya. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Satu, bagaimana dengan pekerjaan keguruan? Tak diragukan, guru merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Secara teoretik, ini sejalan dengan syarat pertama profesi, yakni pengetahuan teoretik. Guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencarian yang membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoretik. Sekedar contoh, siapapun bisa terampil melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan PPK, tetapi hanya seorang dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang kesehatan dan penyakit manusia. Oke, baik, di slide yang berikut yaitu pun demikian, dengan pekerjaan keguruan, siapa saja bisa terampil mengajar orang lain. Tetapi, hanya mereka yang berakal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu. Berikut, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik menunjukkan pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjukkan pada kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional menunjukkan pada kemampuan penguasaan materi, pelajaran, serta luas dan mendalam. Kompetensi sosial menunjukkan
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tampaknya, kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tak berarti dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur secara mandiri atau self-regulated training and practice. Kalau kebanyakan orang bekerja di bawah pengawasan ketat atasan, tak demikian dengan profesi pekerjaan profesional, menikmati derajat otonomi tinggi yang bahkan cenderung bekerja secara mandiri. Sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional, bahkan pada sejumlah profesi yang cukup mapan. Lobby-lobby politik asosiasi profesi ini bisa memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi terkait. Oke, baik, kita masuk pada slide yang berikutnya. Bila tolak ukur ini dikenakan pada pekerjaan keguruan, jelas kemantapan guru sebagai profesi belum sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa sertifikasi kependidikan. Sistem konvensional teramat jelas tidak mendukung pemantapan profesi keguruan. Keputusan penilaian seorang guru bidang studi, misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan atau kenaikan kelas. Masih ada rapat Dewan Guru, tak jalan dalam rapat demikian. Seorang guru bidang studi harus mengubah nilai yang telah ditetapkan agar sesuai dengan keputusan rapat Dewan Guru. Oke, baik, kita masuk pada slide yang berikutnya. Guru bukan pedagang, itu jelas, karena seorang pedagang yang baik hanya punya satu dorongan, yaitu memuaskan pelanggaran agar mendapat keuntungan bagi dirinya. Prinsip pembeli adalah raja, tidak berlaku dalam pekerjaan profesional keguruan. Ini terkait dengan syarat profesi ketiga, yaitu kewenangan atas klien. Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Perlu diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orang tua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar, yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka. Oke, baik, kita masuk ke slide yang berikut, yaitu syarat terakhir, pekerjaan profesional juga ditandai oleh orientasinya yang lebih kepada masyarakat daripada kepada publik pribadi atau community rather than self-interest orientation. Pekerjaan profesional juga dicirikan oleh semangat pengutamaan orang lain dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, ketimbang dorongan untuk memperkaya diri pribadi. Walaupun secara praktik boleh saja menikmati penghasilan tinggi, bobot cinta altruistik profesi memungkinkan diperbolehnya pula prestis sosial tinggi. Oke, baik, sajian berikut yaitu adapun karakteristik profesional minimum guru berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian telah dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu yang pertama,
mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran secara cara pembelajarannya. Yang ketiga, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Yang keempat, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Dan yang kelima, menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Oke, baik, di slide yang berikut ini, kalau transformasi organisasi profesi berhasil dilakukan, maka letak kendali atau locus of control profesi keguruan seperti kewenangan sertifikasi, evaluasi, dan pemberian sanksi juga bergeser dari ranah politik dan pemerintah ke ranah profesi keguruan. Karena pergeseran letak kendali dari pemerintah ke organisasi profesi menyangkut kewenangan dan sumber daya untuk sertifikasi, akreditasi, dan evaluasi, maka persoalan menjadi sangat berdimensi politik serta syarat dengan konflik kepentingan. Ya baik teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.